sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kemarin kita sudah menonton episode 18 My Hero Academia. Dan ya, di episode tersebut menunjukkan ke kita bagaimana kondisi Deku saat masih dalam kondisi terbaring koma. Di episode kali ini bisa dibilang adalah transisi sebelum Deku menjadi Dark Deku, di mana Dark Deku ini adalah masa-masa saat Deku bertindak naif dalam perjalanannya menjadi seorang pahlawan. So, akan banyak sekali pembahasan yang harus kita bahas. Maka dari itu akan kita breakdown episode 18 My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode 18 kali ini mengadaptasi 3 chapter manga, yakni chapter 304 hingga chapter 306. Episode dibuka dengan kesadaran Deku yang diteleport ke dimensi Vestige Quirk One for All. Dimensi ini adalah ruang dimensi yang tercipta ketika suatu quirk mampu menampung beberapa quirk-quirk lain di tubuhnya, sehingga menciptakan suatu dimensi eksklusif. Di saat seperti ini, Deku berada di hadapan seluruh pewaris One for All, mulai dari Yoichi hingga All Might. Jika kalian bertanya-tanya tentang di mana lokasi Deku berada saat ini, kemungkinan adalah lokasi penjara saat Yoichi dikurung oleh All for One di ratusan tahun yang lalu. Dan mengapa tempatnya harus berupa kurungan atau penjara? Hal ini karena pertama kali Yoichi menciptakan dan mewariskan One for All adalah pada saat di penjara. Lebih lanjut, jika kalian perhatikan, ada dua pewaris berkostum anti peluru yang menghadap ke arah tembok. Kedua pewaris ini memiliki alasannya tersendiri dan nanti akan terungkap alasan mereka memalingkan wajah. Di pertemuan kali ini, Yoichi langsung menjelaskan ke Deku soal yang terjadi saat ini, di mana keberadaan Deku saat ini terjadi karena quirk One for All yang semakin menguat. Ditambah lagi sempat ada singgungan dengan All for One, sehingga kini tak ada batasan antara dunia nyata dan dunia Vestige Quirk. Lantas Banjo berkata bahwa meskipun mereka memperhatikan dunia nyata, tapi persoalan privasi Deku tetap terjaga. Ini seakan adalah sebuah satir yang menyinggung fenomena serupa, yakni antara Naruto dan Kurama, di mana Kurama mengetahui segala hal tentang kehidupan privasi Naruto tanpa ada batasan sama sekali. Kemudian kita diperkenalkan oleh salah satu pewaris One for All yang barusan quirknya terpakai, yakni Shinomori Hikage. Shinomori Hikage adalah pewaris One for All keempat, dan dia diketahui memiliki quirk berupa Danger Sense, yakni quirk yang digunakan Deku sebelumnya untuk mendeteksi potensi bahaya. Tak lama setelahnya terjadi sedikit bercandaan antara Shinomori dan Banjo. Ini mungkin disebabkan karena mereka berdua memiliki hubungan antara murid dan guru, di mana Shinomori sebagai pertapa dan Banjo sebagai hero. Ya, maybe di masa lalu Banjo sebelum menjadi hero sempat berlatih bersama Shinomori sebelum diwariskan One for All. Lantas Shinomori kemudian menjelaskan ke Deku perihal bagaimana dia bisa meninggal. Itu disebabkan karena penuaan. Ya, Shinomori adalah salah satu pewaris terdahulu One for All yang meninggal tanpa dibunuh oleh All for One. Sebab Shinomori memutuskan untuk hidup bertapa di hutan dalam waktu yang sangat lama untuk menghindari All for One dan juga meningkatkan potensi One for All. Itulah mengapa One for All bisa menjadi kekuatan yang sangat-sangat kuat karena Shinomori sudah memolesnya dalam waktu yang sangat lama. Shinomori juga menjelaskan bahwa penuaan yang dia alami ternyata lebih cepat sebab dia menampung banyak quirk pendahulu, dan akibatnya penuaan lebih cepat dan Shinomori meninggal di umur 40-an tahun. Lebih lanjut, Yoichi si pewaris pertama menjelaskan bahwa One for All ini tidak cocok jika diberikan pada orang yang memang memiliki quirk dasar. Sebab jika diumpamakan seperti cawan, cawan tersebut sudah diisi air, dan jika diisi air lagi, maka cawan tersebut airnya akan tumpah. Hal ini sama konsepnya dengan pewarisan quirk One for All. Jika One for All diberikan ke orang yang sudah memiliki quirk dasar, maka tubuhnya akan sulit beradaptasi. Dan maka dari itu, para pewaris bereksperimen dengan mewariskan One for All ke seorang quirkless, yakni All Might. Dan siapa sangka All Might ternyata mampu menampung One for All tanpa ada cacat sama sekali, sebab All Might adalah cawan kosong yang belum diisi air. Artinya All Might adalah wadah tanpa quirk yang pantas untuk menerima quirk One for All. Itulah mengapa All Might dari sejak awal sudah bisa memakai kekuatan penuh One for All. So, maka dari itu, berhubung Deku adalah quirkless, maka One for All layak untuk Deku. Dan untuk itu jugalah Deku didaulat sebagai pewaris terakhir One for All. Tapi para pewaris belum selesai. Ada tes terakhir yang harus Deku jawab, yakni tantangan dari Nana Shimura. Nana Shimura menguji Deku dengan bertanya, apakah Deku bisa membunuh Shigaraki atau tidak.
Lantas Deku menjawab bahwa mana mungkin dia membunuh Shigaraki, sebab dia melihat secara langsung ada kesadaran Shigaraki yang paling dalam meminta untuk ditolong. So maka dari itu Deku memutuskan untuk menolong Shigaraki ketimbang membunuhnya. Sontak hal ini membuat para pewaris terutama Nanasimura kagum dengan jawaban Deku. Dan untuk itulah Deku dipastikan menjadi pewaris terakhir One for All yang nantinya akan mengakses seluruh fitur quirk dari para pewaris One for All. Oh ya, hampir lupa. Jadi alasan si pewaris kedua dan ketiga memalingkan wajahnya dari Deku adalah karena mereka berdua awalnya tak setuju dengan dipilihnya Deku sebagai pewaris One for All. Alasan mereka berdua adalah karena Deku ini masih 16 tahun cuy. Terus mereka juga pesimis jika Deku berhasil mengalahkan All for One. Dan ya, mereka ini berasal dari kalangan militer. Jadinya sulit untuk menerima amatir seperti Deku untuk mengemban misi mereka. Kembali ke dunia nyata, kini All Might merasakan bahwa sedang terjadi persidangan di alam Vestige Quirk. Oke, pasti kalian bertanya, mengapa All Might tak bisa mengakses Vestige Quirk Deku? Padahal dia juga kan pewaris One for All. So ada beberapa jawaban. Pertama, All Might ini masih hidup, sedangkan seluruh pewaris yang ada di dalam Vestige Quirk bisa dibilang adalah hantu yang termanifestasi dari kesadaran Quirk. Jadinya All Might harus mati dulu agar bisa hadir secara utuh di alam Vestige Quirk. Kedua, All Might hanya muncul dalam bentuk api membara di dalam Vestige Quirk dan bisa mengetahui segala informasi yang dikumpulkan oleh All Might yang ada di dunia nyata. Tapi sekali lagi, kesadaran All Might yang muncul di alam ini tidak diketahui lebih jauh sebab ini masih sangat misterius. Dan bahkan anehnya, kesadaran All Might ini muncul di alam Vestige Quirk Bakugo. Aneh sekali ya kan? Singkatnya, Hawks dan Best Jeans bertemu dengan All Might dan meminta klarifikasi perihal apa itu One for All yang sebenarnya. Dari sinilah All Might akan membongkar apa itu One for All ke khalayak publik. Beberapa hari kemudian, 3 pro hero terbaik di Jepang yakni Endeavor, Hawks, dan Best Jeans melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi hal-hal yang terjadi pasca perang. So, ketiga pro hero ini tentunya dicerca banyak pertanyaan, tapi yang jelas mereka akan bertanggung jawab untuk perang selanjutnya. By the way, 3 pro hero ini akan beraliansi dan membentuk top 3 pro hero. Dan di next episode akan dijelaskan. Sebelum berakhir, Deku mengirimkan surat pamit ke teman-teman kelasnya dan sekaligus membongkar apa sebenarnya quirk yang dia miliki. Seminggu kemudian, Deku telah keluar dari sekolah UA dan kini dia menjadi seorang solo hero atau vigilante untuk mencari jejak All for One. Bisa kalian lihat tampilan Deku yang kini seperti gembel. Dan episode 18 pun berakhir. Well, episode kali ini adalah pembuka final saga dari kisah My Hero Academia. Dan inilah detik-detik sebelum anime dan manga My Hero Academia berakhir. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.